Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Herawati, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Pagar Alam. Di sini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui infografis. Bahwa inti dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara diantaranya yakni 1. Pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini, murid sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, sistem Among. Hendaklah dalam proses pendidikan, seorang guru senantiasa berprinsip pada trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tolodo di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso di tengah memberi gagasan, dan Tut Uri Handayani di belakang memberi dorongan. Yang ketiga, sesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada murid. Kodrat alam dan kodrat zaman pada murid disesuaikan dengan cara mendidik dan mengajar guru, sehingga anak mempunyai bekal untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang keempat, pendidikan yang bersifat menuntun, bukan menuntut. Jika diibaratkan guru adalah petani dan murid adalah benih-benih, guru hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, tetapi ia tidak bisa menuntut padi tumbuh menjadi jagung. Kemudian dari modul ini ada 3 pertanyaan pematik. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Sebelum saya mempelajari modul ini, proses pembelajaran berpusat pada guru, sehingga guru menjadi subjek pembelajaran. Hal-hal penting dalam pembelajaran dikuasai oleh guru. Yang kedua, berfokus pada pencapaian nilai atau KKM yang bersifat menuntut, bukan menuntun. Proses pembelajaran berfokus pada nilai kognitif murid. Di sini guru menuntut anak mendapatkan nilai maksimal, paling tidak sesuai KKM yang telah ditentukan, sehingga dianggap tuntas dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurang memahami karakter murid. Harapannya pembelajaran harus sesuai dengan alur yang dibuat guru. Murid memiliki karakternya masing-masing. Terkadang saya membuat alur pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakter murid. Yang keempat, kurang memahami pentingnya kodrat alam dan kodrat zaman bagi anak. Murid sudah memiliki kekuatan kodratnya masing-masing. Menghargai kodrat murid adalah hal yang sering terlupakan. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah pada pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, proses pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan metode yang lebih variatif dan menyenangkan, seperti praktik kerja, bermain peran, berdialog, materi yang diubah menjadi nyanyian, bermain sambil belajar, serta hal lain yang melibatkan siswa dalam proses menemukan. Guru hanya merancang pembelajaran dan siswalah yang aktif mempraktekannya. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang hierarki atau utuh, mencakup ranah afektif, kognitif, psikomotor, spiritual, dan sosial siswa. Yang ketiga, menghormati minat dan karakter murid, menghormati karakter anak yang unik, menyesuaikan gaya belajar murid dengan karakternya, memberikan kebebasan pada murid menyelesaikan tugas dengan kreativitasnya masing-masing. Yang keempat, menuntun siswa dalam mengembangkan kodrat alam yang ada pada jiwa anak dan membersamai dengan mengisi kodrat zaman yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan bangsa. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas dengan mendengar apa saja keinginan dan masukan dari siswa, dan mencantumkannya secara tertulis kesepakatan tersebut. Yang kedua,
Kegiatan belajar mengajar berpusat pada murid, memberikan ruang yang luas bagi murid untuk mengembangkan kreativitasnya saat pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan suasana kelas lebih menyenangkan. Kodrat alam dan kodrat zaman mengembangkan pembelajaran yang inovatif bagi murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Dimulai dari melakukan pemetaan terhadap minat dan karakter murid untuk menentukan metode belajar yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, pendidikan karakter, mengidentifikasi dan mengembangkan karakter baik pada murid melalui pembiasaan positif di sekolah. Mengutamakan penguatan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran sehari-hari. Dimulai hal-hal sederhana seperti membiasakan 4S, senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Juga menerapkan 4 kata ajaib, yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.